Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat-sehat dan penuh bahagia. Saya yakin, karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menjaga kita semua. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, Bu Radmini akan mengajak kalian untuk belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan subtema Nabi Amos, pejuang keadilan. Anak-anak, keserakahan adalah salah satu sifat buruk manusia. Orang serakah selalu ingin memiliki segala sesuatu secara berlebihan. Karena itu, dia tidak peduli dengan orang lain. Orang serakah hanya mementingkan dirinya sendiri atau egois dan tidak tahu bersyukur atas apa yang telah dimilikinya. Gejala-gejala kebobrokan sosial yang ada dalam masyarakat pada zaman Nabi Amos, yaitu kekayaan yang berada di tangan sekelompok kecil orang telah merusak diri mereka sendiri. Penindasan terhadap orang miskin, upacara-upacara keagamaan yang meriah, memberikan rasa aman dan pembenaran diri bagi para penindas. Nabi Amos mengingatkan bangsa Israel bahwa satu-satunya jalan membebaskan diri dari hukuman Tuhan ialah bertobat. Orang Israel harus membenci yang jahat dan mencintai yang baik serta menegakkan keadilan. Nabi Amos diutus oleh Allah untuk mengingatkan bangsa Israel akan ketidakadilan yang terjadi pada zaman kemakmuran. Nabi Amos adalah pendekar keadilan. Ia berdiri tegak pada keadilan Allah dan membela tata susunan moral yang dibangun Allah seperti tampak dalam perjanjian antara Allah dan umatnya. Nafsu dan keserakahan sering dialami oleh masyarakat yang mengalami kemakmuran. Keserakahan adalah sumber ketidakadilan yang menyebabkan penderitaan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Apabila orang serakah, maka dimusuhi dan dikucilkan oleh orang lain, serta mendapat hukuman karena kejahatannya itu. Nabi Amos menyampaikan janji Allah tentang keselamatan bagi sisa-sisa Israel. Murka Allah akan menimpa orang serakah sebagai hukuman atas dosanya. Apabila Israel tidak bertobat dan tidak kembali kepada Allah, maka keruntuhan akan menimpa Israel. Jika Israel bertobat dan kembali kepada Allah, maka janji keselamatan Allah akan dipenuhi dan dipulihkan. Perbuatan baik, tindakan adil akan mendatangkan berkat Allah. Sebaliknya, keserakahan dan perbuatan jahat akan mendatangkan murka Allah. Saat Nabi Amos tampil, situasi masyarakat Israel sangat tidak adil, terutama bagi orang-orang kecil. Nabi Amos diutus supaya memberikan peringatan kepada Israel agar mereka
mau bertobat. Tugas Nabi Amos adalah memberi peringatan kepada bangsa Israel dan menyampaikan janji keselamatan dari Allah. Amos menyampaikan kehendak Allah agar rakyat dan orang miskin tidak dianiaya. Nah, anak-anak, ini tadi adalah materi dari Nabi Amos yang menjadi pejuang keadilan. Sekarang saya mengajak kalian, mari kita mengintrospeksi diri. Sejauh manakah saya atau kalian telah memperhatikan orang-orang miskin, teman-teman kita yang miskin, tetangga kita yang miskin, atau siapa saja yang kita kenal tetapi dalam keadaan miskin? Dan juga sejauh manakah saya atau kalian telah berbuat adil kepada teman, tidak merugikan teman, tidak menyakiti hati teman, tidak mengejek teman. Nah, pada situasi pandemi ini, saya mengajak kalian, inilah kesempatan kita untuk memperhatikan teman-teman kita yang miskin atau teman-teman kita yang sedang sakit. Kita kalau punya baju yang baik pantas pakai, sudah tidak dipakai, atau sudah ketat, atau sudah tidak suka, bisa kita berikan kepada tetangga kita atau teman kita yang memerlukan. Kalau kita memiliki makanan yang berlebihan, melihat tetangga atau teman kita ada yang membutuhkan, sebagian kita berikan. Kita menghibur teman yang sedang sedih. Kita mendoakan teman-teman yang sedang sakit agar segera sembuh. Nah, kelihatannya hal-hal yang sepele. Disinilah wujud kita, aksi nyata kita di dalam menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan pembelajaran Nabi Amos, pejuang keadilan, kita semua sungguh-sungguh bisa memperhatikan saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sangat membutuhkan perhatian kepada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.